tentunya untuk para guru-guru kita dan juga jamaah yang lain lagi sedang kena musibah. Bukan musibah ya, lagi ada rahmat dari Allah berupa kiriman air. Bener gak? Karena kalau disebut musibah ya gak selamanya musibah kan. Ya alhamdulillah dengan adanya banjir turun sembako kan gitu. Betul gak? Ya kalau disebut musibah kan serem gitu ya. Gitu ya, bener. Minta doanya semoga semua saudara-saudara kita termasuk Pak Amil Madi, Pak Kiai Satiri, ya, siapa? Pak Kiai Ali Tambun juga kebanjiran. Semoga oleh Allah yang kena musibah, rahmat dari Allah berupa kiriman air, diberikan kesehatan dan keselamatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan, ayah banggakan seluruh jamaah manaqib dan imam-imam manaqib, guru-guru kita semuanya. Semoga kumpulnya dan duduknya di tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh untuk menambah-nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sekalian dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang penuh dengan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud. Maka dengan berkumpulnya setiap malam Senin tidak ada lagi tujuan kita. Pertama adalah ngalap berkah. Berkah itu, barokah itu adalah kebaikan. Dari mahwal barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah itu barokah. Kalau terjadi kepada Nabi namanya mukjizat, kejadian luar biasa, kebaikan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya Allah. Kalau orang itu Nabi namanya mukjizat namanya. Kalau terjadi kepada kekasih-kekasih Allah atau kepada wali-walinya Allah adalah karomah. Namanya apa? Kalau kepada Nabi, biar pelan-pelan aja ngajinya ya. Yang kalau terjadi kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada para aulia namanya karomah. Nah kalau terjadi kepada saya, kepada kita semua, orang-orang biasa, pecinta para wali, pecinta para anbiya, pengikut para ulama, namanya barokah. Apa itu barokah? Adalah kebaikan dari Allah. Termasuk jamaah bisa duduk malam hari ini merupakan kebaikan dari
Kenapa ayah kok bisa mengatakan bahwa jamaah duduk setiap malam Senin ini kebaikan Allah? Karena tidak semuanya orang diberikan seperti ini oleh Allah. Betul gak? Bukan orang, gak mesti harus orang yang kaya, yang punya fasilitas, yang punya uang, ya. Tidak, karena barokah Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, maka beruntung. Alhamdulillah, kita semua orang yang bodoh. Mungkin kata Kiai Suhada tadi, bukan orang yang alim-alim amat, bukan orang yang berilmu banget, betul gak? Tapi kita adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan kebaikan dari Allah, sehingga sama-sama mau duduk berkumpul untuk takarrub, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Senang apa senang? Senang apa senang? Senang luar biasa, karena ini adalah pilihan Allah, dan tempat ini pun merupakan tempat yang barokah. Kenapa saya katakan tempat ini barokah? Di mana-mana ngaji saat ini tidak diperbolehkan, betul nggak? Ditutup oleh aparat pemerintah dan sebagainya. Bahkan hajatan di kampung saja pakai salon satu saja sudah nggak boleh, betul apa enggak? Tapi alhamdulillah, dengan kekuatan cintanya jamaah kepada Allah, dengan kekuatan istiqomah jamaah kepada Allah, dan di sini ada barokah guru-guru kita. Di sini ada barokah para aulia, di sini ada karomah para aulia, di sini ada syafaat Rasulullah. Kita di tengah-tengah pandemi, bahkan hujan yang mengguyur sampai banjir, di tempat ini kita tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Ini patut kita syukuri, wahai saudaraku. Maka mari kita doakan bersama-sama, semoga Pak RT-nya dikasih sehat, amin. Pak Lurahnya dikasih sehat, amin. Dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Cibatu ini semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu. Kenapa ayah berkata demikian? Karena alhamdulillah sampai detik saat ini pengajian di tempat ini ada karena ada dukungan dari mereka. Betul apa enggak? Walaupun secara jasad mungkin beliau tidak terlihat, karena kumpul atau tidaknya itu adalah kehendak Allah dan ketetapan Allah. Karena orang berkumpul belum tentu hatinya berkumpul. Betul apa enggak? Mungkin mereka tidak datang ke tempat ini memang belum takdir Allah menggerakkan. Betul? Tapi alhamdulillah kita di tempat ini tidak pernah diusilin. Betul enggak? Kita tidak pernah dilarang, kita tidak pernah dimusuhi. Sampai detik saat ini walaupun suara sound system ini besar, tetap pengajian di tempat ini berada dalam respon dan dukungan dari masyarakat sekitar. Amin Allahumma. Maka kita doakan ya, semoga Allah tancapkan hidayah. Kalau selama ini dukungan hanya di balik layar, semoga ke depan beliau pun mau sama-sama berkumpul untuk berzikir bersama-sama dengan kita. Amin ya robbal. Tugas kita ini adalah menebar kebaikan, wahai saudaraku. Dengan siapa? Kalau kita menebar kebaikan kepada orang yang senang kepada kita, itu biasa. Betul apa enggak? Biasa. Kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Tapi bagaimana kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Ini adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selalu berprasangka baik, betul gak? Selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik. Karena jamaah manaqib diajarkan oleh guru kita semuanya, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Adanya banjir yang turun ini pun adalah maha baiknya Allah, betul. Adanya COVID-19 atau Corona juga ini adalah maha baiknya Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, semuanya itu adalah wal Qur'anil Hakim. Ini adalah Al-Quran yang mengandung hikmah, yang tentunya di balik musibah apapun ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik bersama-sama. Betul? Kita diberi sakit oleh Allah, ada hikmahnya. Ada hikmahnya.
badan kita merasakan sakit memang, tapi di balik kita sakit, kita bisa melihat mana anak yang peduli kepada kita, mana anak yang tidak peduli kepada kita. Betul apa enggak itu? Kalau ada usaha macet, mungkin kita diberikan galau oleh Allah, tapi di sisi lain juga ada hikmahnya. Di sini kita bisa melihat mana saudara sejati, mana sahabat sejati, mana sahabat yang hanya rekayasa. Tatkala kita senang dia ada, tatkala kita tidak senang dia meninggalkan kita. Betul apa betul? Makanya kata Roma Irama itu, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka, mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, itu hanya sementara, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Oh, mencari teman, gitu kan? Bener gak? Iya. Kalau ibu jamaah uangnya lagi lancar, ya, usaha lagi lancar, jangankan orang, kucing gak diundang hadir. Betul apa betul? Kucing tuh datang. Cok, perhatiin kucing. Kalau rumah yang gak ada tulang, kucing tuh gak datang. Betul itu. Tapi begitu kita mendapatkan kesulitan, diberikan masalah oleh Allah, di situ satu persatu terlihat oleh kita mana sahabat sejati kita. Maka yuk jangan menyalahkan Allah. Dari apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua adalah kebaikan untuk kita. Allah menampakkan dirinya di lewat perbuatan apa yang terjadi di sekelilingnya. Betul? Iya dong. Iya enggak? Mana nih kalau lagi sakit, makan orang tua bisa ngerasain mana anak yang peduli, mau nengok, mau ngerawatin, mana anak yang cuman ngerebutin warisan doang. Ada di kampung saya ya, pas gitu nenek saya sakit, ada emaknya tuh sakit, emaknya sakit itu, pada berebut bu. Di rumah saya kata anaknya itu, dirawat di rumah saya, pada berebut. Ceritanya, singkat cerita itu orang tua meninggal. Begitu meninggal apa yang terjadi? Kirain kebeneran ngerawatin teh, dihitung berapa bulan katanya dia di rumah kita. Waduh. Naudzubillahi min. Nah ini jangan sampai terjadi kepada jamaah manakib. Di sini kita merubah akhlak, betul apa enggak? Merubah akhlak, belajarlah kita untuk tidak berharap apapun dari orang tua kita. Lakukan itu semua dengan tulus ikhlas. Percayalah, ridullah fi ridul wali. Keridoan Allah terletak kepada keridoan orang tuanya. Jamaah maaf, ayah bukan pamer. Dari mulai ayah kecil tinggal mulai di Cikarang sampai detik saat ini, emak saya itu gak pernah tahu saya makan apa enggak di Cikarang. Hidup saya ini enak apa enggak di Cikarang gak pernah tahu sampai sekarang. Dan saya gak pernah menceritakan kesulitan saya kepada orang tua saya. Percaya itu? Tuh ada Chandra tuh saksinya tuh. Itu kan saudara dari sono, santri juga. Ya. Saya gak pernah cerita dari zaman sekolah. Padahal minggu waktu bulan kemarin ayah pernah cerita. Di sini saya minum air keran, betul enggak? Saya tinggal di kontrakan, diusir karena enggak kebayar. Tapi apa saya bilang ke orang tua saya? Apa saya lapor ke orang tua saya? Tidak, saya tidak lapor. Dan orang tua saya tidak pernah tahu kesulitan apa yang saya alami. Sampai detik saat ini, alhamdulillah saya bisa menjaga dan merahasiakan itu. Kenapa saya lakukan itu? Saya tidak bisa berbuat banyak untuk orang tua. Saya tidak bisa memberi banyak untuk orang tua saya, tapi paling tidak di pikiran saya tidak membebani orang tua saya dengan menceritakan kesulitan dan masalah yang saya punya. Betul apa betul itu? Bukan tidak menderita, bukan tidak butuh, bukan tidak kesulitan, tapi apalah artinya saya cerita kepada orang tua, lalu orang tua terpikir, lalu hatinya merasa sakit.
merasa khawatir dan merasa takut dengan diri kita. Kata Kiai Hendy tadi, ana inda doni abdibi, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau orang tua saya berprasangka saya ini susah, maka susah beneran yang saya rasakan. Paham apa enggak jamaah itu? Paham apa tidak? Dan saya pun tidak maksud untuk membohongi orang tua, tidak, karena memang saya mengerti dan paham betul bagaimana keadaan orang tua saya. Andaikan saya cerita, belum tentu orang tua bisa menolong saya. Lebih baik saya simpan dan saya pendam urusan hidup saya. Tinggal saya minta doa kepada orang tuanya, semoga dengan doa orang tua itulah bisa diberikan jalan kemudahan dari Allah. Setuju begitu jamaah? Setuju? Nah begitulah ya, khususnya bagi anak-anak muda, kalian adalah subanul yaum warizalul god. Kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari. Kuatkan jiwa kalian, kuatkan mental kalian di dalam menjalankan kehidupan ini. Betul. Belajarlah kalian untuk bisa menerima dengan berbagai badai kehidupan yang datang kepadamu. Dengan apa? Dengan iman dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu. Ilmu mungkin boleh kita kalah dengan yang lain. Pengalaman mungkin kita ketinggalan dengan orang-orang asing. Modal boleh kita kalah. Rabbana inna maglubun, kan jelas dalam doa kita selalu bilang kepada Allah, Rabbana inna maglubun, ya Rabb, saya dan jamaah ini adalah orang-orang yang kalah ya Allah. Bicara ilmu saya kalah, bicara harta saya kalah, bicara pengalaman saya kalah, tapi paling tidak bersama dengan doanya orang tua, bersama dengan doanya guru, boleh kita kalah ilmu, kalah harta, kalah pengetahuan, tapi jangan kalah soal keimanan dan keyakinan kepada Allah. Akur apa akur? Akur apa akur? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun orang yang kalah. Bicara turunan beliau kalah, bicara harta beliau kalah, bicara ilmu beliau kalah. Tapi Rasulullah sudah mencontohkan bagi kita selaku umatnya, beliau memang kalah soal materi, kalah soal pangkat, kalah soal kedudukan. Tapi Rasulullah, para aulia, Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi tidak pernah kalah soal iman dan keyakinannya kepada Allah. Setuju nggak jamaah? Betul? Maka malam Senin kita kumpul untuk memupuk keimanan itu. Karena saya sadar saya pun lemah dalam keimanan. Yazidu wa yanqus. Kadang iman ini naik, kadang juga turun. Kalau usaha lancar, iman naik, barokah ini ayah. Betul apa betul? Kalau usaha lagi lancar, naik keimanan. Kalau bahasa dokternya apa? Imun. Imun, ya. Imunnya naik, semangatnya naik, imannya naik. Alhamdulillah ceria luar biasa tatkala kemudahan Allah tampakkan. Tapi tidak jarang begitu mulai datang kesulitan, usaha mulai melorot, penyakit mulai datang, anak mulai sakit, betul enggak? Kadang iman kita juga menurun. Sadar apa enggak begitu? Betul apa betul begitu? Saya dan jamaah memang orang biasa. Kadang naik keimanan itu, kadang turun keimanan itu. Makanya kita kumpul setiap minggu di tempat ini untuk memupuk keimanan, agar semoga Allah menguatkan keimanan saya dan seluruh jamaah manaqib semuanya. Dengan dengerin nasihat dari kiai, dengan mendengarkan nasihat daripada guru, diceritakan bagaimana oleh Kiai Ujang kisahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau berangkat membawa doa restu dari orang tuanya, dengan membodal kejujuran beliau, tawaduknya beliau kepada orang tuanya, kepada ibunya, dengan mahabbahnya kepada ibunya. Lisannya tidak pernah bohong, hatta di depan kematian akan siap untuk menghunus beliau. Beliau tetap teguh dengan pendirian, memegang amanat dari orang tuanya. Jangan pernah bohong, walaupun di depan akan dibunuh oleh rampok. Tetap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kejujurannya memegang teguh pendiriannya, amanat dari ibunya. Ini keimanan apa bukan? Keimanan apa bukan? Syekh Abdul Qadir masih anak-anak, Bu. Bawa uang berapa dirham? Bawa uang 40 dirham.
Usia 11 tahun beliau mau mondok, mau pesantren, disimpanlah yang namanya uang itu di dalam saku bajunya. Betul gitu? Di sini nih. Nih di bawah ketek disimpannya. Buat modal mesan. Cuman emaknya nih pesen, uminya Sultan Aulia nih pesen, kamu jujur nak, apapun yang terjadi kamu harus tetap jujur, kata ibunya. Ini luar biasa. Semoga kita semua kecipratan kejujuran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Di tengah perjalanan beliau bersama dengan kafilah-kafilah yang lain dihadang oleh rampok. Semua diperiksa, betul apa enggak? Semua dirampas hartanya oleh rampok. Syekh Abdul Qadir Jailani karena dianggap anak-anak tidak diperiksa. Tapi Syekh Abdul Qadir jujur, wahai rampok, saya punya uang 40 dirham. Kan nggak percaya rampoknya. Masa bocah begini punya duit kan gitu? Iya nggak? Syekh Abdul Qadir Jailani jujur, saya punya uang. Lewat singkat cerita, lewat kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Allah turunkan hidayah kepada para rampok. Alhamdulillah, pada nangis semua para rampok itu. Di saat itulah hidayah Allah turunkan dan menyatakan diri seorang rampok. Syekh Abdul Qadir Jailani usia 11 tahun, rampok itu menyatakan diri menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena jujur. Yuk jujur. Saya juga nggak bisa jujur. Jamaah nggak bisa jujur. Maka di malam ini, setiap malam Senin kita ceritakan kisahnya orang yang jujur. Betul nggak? Siapa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir? Semoga kecipratan sekali lagi kejujuran beliau. Ada peribahasa orang jujur walaupun dari kampung nggak bawa apa-apa ke Jakarta, Bu. Modalnya nggak ada, begitu sampai ke Jakarta karena jujur tidak sedikit pulang jadi sukses karena dipercaya orang lewat kejujurannya. Betul begitu? Betul begitu? Maka itu syarat yang pertama, menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita nggak usah malu jadi orang bodoh, memang begini adanya. Betul? Memang begini adanya. Ayah juga nggak pernah malu dengan jamaah saya nggak bisa apa-apa. Saya katakan kepada kalian, aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah malu untuk mengakui itu karena memang ini adanya diriku. Karena orang yang cinta tidak pernah menuntut lebih dari yang dicintainya. Setuju apa enggak? Saya yakin jamaah datang ke sini tidak melihat saya bisa apa. Betul apa enggak? Saya yakin jamaah datang ke tempat ini tidak melihat saya punya apa. Betul nggak jamaah? Kenapa engkau dan aku datang di tempat ini? Karena ada cintanya para ulama dan wali-walinya, ada cintanya dari guru kita, ada cintanya dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kau cinta kepada Syekh Abdul Qadir, aku cinta kepada Syekh Abdul Qadir, maka Allah yang mengumpulkan kita malam hari ini di tempat ini. Amin Allahumma. Cuman itu. Yang kedua, ya, yang pertama adalah jujur. Yang kedua, yang paling harus dijaga adalah jangan sombong. Ya, awas, hati-hati, jangan sombong. Kalau nggak mau kualat, tahu kualat, Bu? Yang nggak tahu saya juga apa ya, pokoknya kualat aja. Ketulah, ya. Jangan sombong, karena dikisahkan juga di dalam Manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala beliau sedang duduk di majelisnya, di madrasahnya beliau, lalu ada seekor burung lewat di atas madrasahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir dan mengganggu kepada pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu apa daunnya Syekh Abdul Qadir? Wahai angin, putuskan lehernya, penggal lehernya, putus seketika. Itu yang namanya burung, dan jatuh di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini burung karena mengganggu pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani, putus lehernya, lalu jatuh di hadapan Syekh Abdul Qadir. Sampai selesai pengajian baru disambungkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disambungin lagi. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Ngerti nggak maksudnya ini? Ini manqobah, ini riwayat.
Ini cerita dikisahkan kepada kita sebagai santri pengikut dan pecintanya Syekh Abdul Qadir. Untuk apa? Apa pelajarannya? Ya, jangan ada kesombongan tatkala kamu datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, jangan pernah membawa apa-apa. Kamu punya harta, tinggalkan hartamu. Kamu punya pangkat, tinggalkan pangkatmu. Kamu punya kedudukan, tinggalkan kedudukanmu. Kamu punya ilmu, tinggalkan ilmumu. Cukup kamu datang ke tempat ini, bawalah Allah di dalam kehidupan kamu. Bawalah Allah. La haula wala quwata illa, tidak ada daya dan upaya apa-apa. Ada seorang ulama, beliau ini ahli tirakat, 25 tahun beliau tirakat. Namanya siapa? Jalaluddin Syekh. Dia matur kepada Allah, Assalamualaikum. Lalu Allah menjawab, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Syekh Jalaluddin. Turun kamu, kata Allah. Suruh turun. Lalu naik lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Allah. Siapa kamu? Saya Syekh Jalaluddin yang tirakat 25 tahun. Turun kamu. Tidak diterima oleh Allah. Membawa aku kepada Allah tidak diterima. Membawa tirakatnya juga nggak diterima. Matur lagi kepada Allah, Assalamualaikum, kata Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya adalah ulama besar. Saya adalah ahli ilmu. Saya yang tirakat 25 tahun. Saya yang memiliki santri banyak. Saya yang mempunyai pengaruh besar. Turun, kata Allah. Aku tidak butuh tirakatmu. Aku tidak butuh ilmumu. Aku tidak butuh kepintaranmu. Akhirnya turun lagi, tidak diterima oleh Allah. Lalu matur lagi yang keempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Syekh Jalaluddin menjawab, panjenengan ya Rob, masuk kamu. Alhamdulillah. Kalau kamu ingin diterima menjadi hamba Allah, jangan bawa apa-apa, ya. Karena apa yang kau miliki dan apa yang aku miliki, apa yang aku punya dan apa yang kau punya, itu bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan. Paham apa enggak? Ada ilmu, panjenengan ya Rob yang memberi ilmu. Ada harta, siapa kamu? Panjenengan ya Rob, saya enggak punya harta. Begitu. Ada pengaruh, panjenengan ya Rob. Ada jabatan, panjenengan ya Rob, saya enggak punya apa-apa. Baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Baru masuk. Masuk kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah. Amin ya robbal. Dunia punya siapa? Surga punya siapa? Neraka kepunyaan siapa? Ini kita dipersilahkan karena nggak bawa apa? Nggak bawa apa-apa ya Rob. Saya mah nggak punya apa-apa. Wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bisa ibadah karena panjenengan ya Allah yang menggerakkan saya bisa ibadah. Saya bisa sholat, panjenengan ya Allah yang menggerakkan sehingga saya bisa sholat. Saya jadi orang dermawan karena panjenengan menitipkan harta kepada saya, menggerakkan hati saya sehingga saya bisa baik. Tidak di aku kepunyaan diri, tapi akukanlah itu perbuatan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu namanya amal soleh. Ya, betul nggak? Perbuatan kalau disandarkan kepada Allah, kebaikan apapun disandarkan kepada Allah, itu namanya amal soleh. Itu nanti yang akan menjadi penyelamat. Betul nggak gitu? Itu yang akan menjadi penyelamat.
wa kuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latubalu sahajalma kan gitu kisah daya ibadat jeung ilmuna amal nate ditolak teu ditarima. Tuh, apa itu ilmu? Al-alim adalah Allah. Ya, ibadah kalau tidak dibarengin dengan Allah ditolak, tidak diterima. Betul apa enggak? Kamu sholat tidak merasa bersama dengan Allah sholatmu. Kamu ngaji tidak berasa bersama dengan Allah kamu ngaji. Kamu berbuat baik tidak merasa bersama Allah kamu berbuat baik. Hatta kelihatannya itu perbuatan baik ditolak, gak diterima oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tapi walaupun kelihatan apa yang kamu kerjakan adalah urusan dunia, bisnis kelihatannya, usaha kelihatannya, dagang kelihatannya, ke kantor kelihatannya, ke sawah kelihatannya, urusan dunia bukan ini? Urusan dunia apa bukan? Urusan dunia kelihatan apa yang kamu kerjakan, tapi ke pasarnya kamu, ke kantornya kamu, bisnisnya kamu, ke sawahnya kamu merasa bersama dengan Allah, itulah amal soleh. Ngaji sekalipun, ke masjid sekalipun, puasa sekalipun, tidak merasa bahwa yang membuat kita puasa adalah Allah, yang memberikan kekuatan kita puasa adalah Allah, yang memberikan kekuatan sholat itu adalah Allah, itu belum termasuk amal soleh, tapi adalah perbuatan soleh. Jadi ada perbuatan soleh, ada amal soleh. Semoga saya dan jamaah duduknya malam ini dibarengin dengan merasa kita bersama dengan bahwa engkau duduk bersama Allah, betul? Semoga kita datangnya merasa bersama Allah dan duduknya malam ini juga bersama dengan Allah. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau kita duduk karena Allah, datangnya kamu ke tempat ini merasa bersama Allah. Lalu apa yang kamu lakukan di tempat ini? Minumnya kamu, makannya kamu, kumpulnya kamu, merasa bersama dengan Allah. Maka apa yang kita lakukan? Kelihatan dunia memang kelihatannya juga amal soleh, perbuatan soleh, betul nggak? Apa yang kamu lakukan ini adalah amal urusan akhirat, dibarengin dengan merasa bersama Allah, perbuatan akhirat yang menjadi amal soleh. Luar biasa. Amin ya robbal. Ya, betul nggak? Nah makanya supaya nggak sia-sia kita ngapel. Ini kan lagi ngapel nih. Ngapel apa enggak? Malam Senin ngapel. Biasanya kan malam Minggu. Malam Minggu kan ngapel. Kalau yang punya pacar, malam Minggu suka ngapel kan? Ngapel. Bu, ayah mau tanya, endingnya dari ngelancong baik itu apa? Hah? Ibu, ada bapak nih, ada seorang laki-laki ngapel terus, bawain martabak, bawain bakso, terus ya pokoknya goreng pisang, macam-macam dibawain. Endingnya apa bu? Bu, endingnya apa? Kawin, nikah. Kira-kira ibu diapelin 10 tahun kagak nikah mau? Mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Iya enggak? Ngerti gak maksud ayah nih? Pacaran endingnya adalah makanya kalimatnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini. Mahabbah itu artinya adalah cinta. Apa puncak dari mahabbah? Wa ma'rifatak, alias makrifat. Makrifat itu kenal. Kenal apa belum?
Kenal apa belum? Makrifat itu tahu, itu makrifat namanya. Kalau nggak kawin-kawin, maaf agak jorok ayah. Kira-kira bapak tahu nggak rasanya serabi ibu? Hah? Bertahun-tahun ibu bapak ngelancong, kalau nggak nikah, martabak sia-sia nggak? Nasi goreng sia-sia nggak? Rugi banget, bukan besar lagi. Dan jamaah manakib ini sebenarnya udah ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Kenal. Satu Kiai Hendi, yang kedua Kiai Ujang, yang ketiga Kiai Suhada. Kumpullah mereka bertiga, ditanya sama ayah, Kiai Hendi di kampung sebelah di Bangkuang ada gadis cantik tapi janda, primadona desa. Kiai Hendi kenal nggak? Kenal sih enggak ya, cuman sempet dengar. Bener nggak? Sempet dengar, tahu nggak? Tahu. Nah, taunya Kiai Hendi itu namanya walaupun baru kenal siapa namanya Kiai Hendi? Namanya Aan. Misalnya, namanya siapa? Ratna. Ya, itu tahu itu namanya makrifat, walaupun baru tahu nama. Makrifat bil betul. Ditanya lagi Kiai Ujang, di kampung sebelah ada janda cantik, jadi buah bibir. Tahu buah bibir? Jadi omongan karena kecantikan dan menawannya. Nah gitu. Kiai Ujang kenal? Tahu ya, siapa namanya? Ratna. Bahkan saya pernah ngerasain sambelnya tuh enak banget ya. Karena kebetulan Ratna tukang gado. Nah ini tingkat yang kedua nih makrifat. Sudah mengenal pekerjaannya, bahwa pekerjaan Ratna adalah dagang gado. Tinggian nggak dari Kiai Hendi? Tinggian nggak? Tinggian. Tapi sama-sama makrifat itu. Yang tahu yang pertama kenal nama, yang kedua kenal kerjaannya, tahu perbuatannya, tahu pekerjaan Ratna adalah dagang gado. Tanya lagi ke Suhada sama ayah. Ini contoh, ini nggak beneran nggak? Ke Suhada pernah denger nggak bahwa di kampung sebelah ada wanita cantik janda kembang? Ya, itu jadi buah bibir karena kecantikannya dan senyumannya yang begitu menawan, sehingga setiap lelaki memandang selalu mampu menjatuhkan jantungnya laki-laki siapapun yang melihatnya. Gitu. Kata Kiai Suhada, mesem gitu. Mesem Kiai Suhada. Tanya lagi sama ayah, kok Kiai Suhada mesem? Kenal apa enggak? Bukan hanya kenal ya, dia itu mantan istri saya. Lebih paham lagi itu, karena sekalipun namanya tahu, rumahnya tahu, pekerjaannya tahu, dan pernah hidup bersama dengan sudah pernah merasakan nikmatnya Neng Rat. Iya, paham jamaah? Nah begitupun kita kepada Allah. Kamu sudah makrifat, sudah kenal siapa Allah? Siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita, betul nggak? Bahwa tidak ada yang wajib disembah selain Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu kita. Ada di antara jamaah yang tahu Allah sebagai nama Tuhan
dan mungkin di antara jamaah juga ada yang tahu kerja perbuatan Allah, dan bahkan ada juga di antara jamaah yang memang bisa merasakan hidupnya selalu bersama dengan Allah. Itu makrifat tuh tahu, Bu. Itu ending tuh, Bu. Kenapa kita sholat? Puncak dari sholat adalah mengenal Allah, karena ma'rifatullah itu adalah wajib hukumnya. Karena ibadah apapun tanpa kita tahu kepada siapa yang memerintahkan kita ibadah, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Saya dan kita semua bukan orang yang kenal dan tahu kepada Allah, maka lewat zikir manaqib setiap malam Senin kita ikut kepada Kiai Suhada, kita ikut kepada Kiai Ujang yang kelompok 2 dan 3 tadi. Semoga lewat ikut-ikut kepada orang-orang yang kenal Allah itu bisa disampaikan juga kita nyampe kepada itu namanya wasilah. Paham ora? Paham ora? Udah begitu ya. Jadi terus saja tempuh. Ya, ini mah Bu kecil soal duit kan? Soal rezeki kan? Kecil, wong punya Allah semua kok. Dunia punya Allah, betul apa enggak? Harta punya Allah, langit punya Allah, bumi punya Allah, ikan di laut kepunyaan Allah. Tapi yang perlu kita tempuh jangan ciptaannya, siapa yang menciptakan, ini yang bersama-sama kita perjuangkan wahai jamaah. Setuju apa enggak? Ini yang kita perjuangkan. Jangan nyari duitnya, tapi siapa yang bisa memberikan duit, itu loh yang paling penting. Betul apa betul? Bukan hasilnya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan. Itu hanya bagian dari ciptaan. Tapi bagaimana kita setiap malam Senin takarruban ilallah, berzikir mendekat kepada Allah, muraqabah kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan berwasilah kepada ulama dan walinya Allah, agar kita kenal kepada siapa yang memberikan dunia ini. Betul? Nah, kalau udah kenal kan enak. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku jamin kehidupannya para walinya Allah, ya, kekasih-kekasihnya Allah, aku jamin hidup dunia dan akhiratnya. Di dunia tidak akan mungkin hidupnya disengsarakan, apalagi di akhirat. Disambut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Udah, itu yang paling utama, bener enggak? Ngerti ora? Udah ya. Udah nggak usah inget-inget, sekarang jalan aja, namanya lagi jalan atau Bu, punya bekal apa aja dibawa aja, pakai aja seadanya lah, semampunya gitu loh. Yang punya mobil ya bawa mobil, yang bawa motor ya bawa motor, namanya kita lagi perjalanan kan jelas. Ayo ikutin ayat ilahi anta maksudi. Siapa yang dimaksud? Ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud, bukan harta, bukan kaya, bukan Allah yang kita maksud. Setelah kita menuju kepada Allah, Allah memberi kamu kaya, Allah memberi kamu rizki, Allah berangkatkan kamu ke Mekah, Allah kasih kamu rumah mewah, Allah kasih mobil kamu mewah. Itu hak prerogatifnya Allah. Pasti kamu akan mendapatkan itu tatkala kamu tujuannya kepada Allah. Iya enggak? Kamu mau ngelamar saya? Iya. Memang kamu demen sama saya? Iya. Kata perempuan nih, apa buktinya kamu cinta sama saya? Itu kalau malam minggu ngapel, kamu minta martabak, tahu nggak? Ku jual baju celana, itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Kan gitu. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Gitu. Gimana lagunya itu tuh enak juga itu. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila habis dipakai terus. Ya udah gitulah, lupa saya. Ya enggak? Cinta kita itu tidak seperti sabun, habis dipakai wanginya hilang ya sudah, sabunnya habis. Betul apa enggak?
Jangan seperti itu cinta kepada Allah ya. Udah ngerasain, tinggalin si Deden. Itu namanya cinta sabun mandi. Apa yang dituju sudah tercapai, ditinggalin. Cinta kita kepada Allah jangan seperti cintanya sabun mandi. Apabila sudah nggak dipakai lagi, sudah habis sabunnya, sudah, betul ya. Tapi kita harus kurela korban, aku rela korban harta demi nyai, aku rela korban nyawa demi nyai. Coba ganti, demi Allah. Aku rela korban harta demi Allah, gitu kan? Aku rela korban nyawa demi Allah. Ganti, berani enggak? Yang berani yang mikir-mikir. Ya wajar kan tadi yazidu wayankus, tingkatannya kan tiga juga, berbeda-beda, wajar. Ada yang berani full, ada alaihim waladhdallin, berani full, ada yang separuh-separuh, iya enggak? Ada yang separuh enggak? Mungkin kita ini bagiannya, bener enggak? 25%, pikir-pikir dulu dah katanya nih. Kalau mintanya ini itu salah ikut be, udahlah pusing udah begini begitu mah. Nah ini kelasnya kita. Untung satu gerbong. Di depan ada Rasulullah, di gerbong belakangnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani, di belakangnya ada wali-walinya Allah, di belakangnya ada ulama-ulamanya Allah, di belakangnya lagi ada guru-guru kita. Biarin kita di belakang walaupun bareng ayam bareng entong, yang penting satu gerbong yang sama, toh pada akhirnya tetap akan sampai kepada tujuan. Udah berat bu kalau harus jual baju celana mah, buset deh. Ngebela-belain jual baju celana mah berat ya, namanya juga lagu Jajah Miharja ya. Ya lagu atau bu, lagu mau bagaimana tapi biar enak, betul enggak? Namanya lagu, tapi kan faktanya berat. Wah jangan main-main, berat. Kamu cinta sama Allah, cinta, coba jual rumah kamu, jadiin masjid, berani? Bentar dulu coy. Makanya punya iman sebesar biji zarok, betul nggak? Ini saja sudah bersyukur, sudah alhamdulillah. Dibandingkan kita harus seperti imannya Umar bin Khattab, seperti imannya Utsman bin Affan, seperti imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Beliau kalau punya harta bu 100% disumbangkan untuk agama. Kita mah lumayan 1% buat agama, 99% dimakan dewe. Betul apa enggak? Bisa sedikit 1% saja sudah alhamdulillah. Punya gaji 1 juta masih diberikan, disumbangkan 10.000 sudah alhamdulillah daripada kagak pisan. Ini siapa itu? Kita. Jujur kan judulnya kayak begitu. Kit ngaku nggak nih? Kita ini orang yang paling pelit yang menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani, betul nggak? Kita ini adalah santri Syekh Abdul Qadir Jailani yang paling pel. Ngaku nggak nih? Pengen diaku cuman pel. Siapa itu? Kita. Jujur, betul ya? Beliau para wali, para Rasulullah, para aulia dapat jaminan dari Allah, wajar. Wong jangankan hartanya, nyawanya saja siap dikorbankan untuk agama Allah. Maka wajar kalau beliau itu dapat jaminan Allah. Terlalu tinggi kita ke situ, tapi sekali lagi bersyukur masih ikut di dalam gerbong yang sama. Modalnya cinta walaupun pelit dikit. Akur-akur
Kemana ya ngaji? Ke Jawa. Terus ikut nggak? Enggak, ongkosnya kegedean deh. Kita sudah ngitung, ongkos sudah ngitung modal. Bagaimana zaman Rasul dulu? Wahai para sahabat, tinggalkan istri-istrimu, tinggalkan anak-anakmu. Memang ada apa ya Rasul? Saat ini kita perang. Bayangin, sama Julaibib aja kita udah kalah. Kan pernah cerita saya. Masih ada yang ingat? Julaibib itu Bu, ini biarinlah saya ulangin dari yang belum tahu ya. Ada sosok sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini jelek, hitam, kecil, pendek. Ini yang namanya Julaibib ngelamar kemana saja ditolak. Asal demen sama cewek ditolak. Ngenes pokoknya Julaibib ini. Di sini siapa di sini ya? Ngelamar ke sini nggak ada yang di sini, insya Allah, amin. Ngelamar sini ditolak, ngelamar di sini ditolak Julaibib itu. Tapi cintanya kepada Rasulullah tidak bisa kita anggap remeh. Cintanya ke Rasulullah tidak bisa kita ragukan. Kita itu nggak ada apa-apanya sama Julaibib. Percaya nggak nih? Lanjut. Baru jam 11. Julaibib dipanggil. Bib, iya ya Rasul. Gua denger-denger lu ngelamar ditolak melulu. Iya ya Rasul. Lalu ngenes amat. Iya ya Rasul. Terus kenapa? Ada apa? Kenapa Bib? Ya mungkin karena ngelihat fisik saya ya Rasul. Saya kan tidak sempurna seperti sahabat yang lain. Keadaan saya seperti ini dan hidup saya juga bukan orang kaya. Saya orang yang gak punya. Kata Rasulullah, Bib, namanya Julaibib, Bib, mau nggak kamu saya lamarin? Sama siapa ya Rasul? Itu cantik ya Rasulullah yang ngelamarin Bu. Cantik, anak orang kaya. Lu mau nggak Bib? Diem gak Julaibib. Lu diem baik Bib. Mau apa kagak? Kenapa? Mau apa kagak? Ya mau ya Rasul gitu. Akhirnya Julaibib Rasulullah mendatangi seorang saudagar orang kaya ya, seorang saudagar kaya dengan maksud dan tujuan melamar putrinya si saudagar itu untuk dinikahkan kepada Julaibib. Akhirnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si saudagar orang kaya ini begitu terkejut melihat kedatangan Rasulullah. Dibukakanlah pintu, masuklah ke dalam. Lalu si saudagar itu nanya, ada kepentingan apa ya Rasul? Mohon maaf, saya merasa berbahagia sekali hari ini, bagaikan saya ketiban bulan gitu ya. Engkau yang begitu mulia, engkau yang begitu luar biasa, sudi kiranya Rasulullah untuk singgah dan masuk datang ke rumah saya. Gerangan, ada apa maksudnya engkau ya Rasul? Rasulullah menjawab, kedatangan saya ke sini untuk melamar putri Bapak. Wah, senangnya luar biasa. Karena yang melamar Rasulullah, dia pikir yang mau nikahin Rasulullah. Tapi bukan buat saya, kata Rasul, buat sahabat saya. Siapa? Julaibib. Langsung merah mukanya. Mukanya langsung merah. Kenapa? Karena dia tahu Julaibib itu orang susah juga Tapi karena yang melamar Rasulullah, si saudagar ini langsung bilang, ya Rasulullah, apapun keputusanmu, ini adalah yang terbaik. Namun demikian, saya ini orang tua, hanya mengikuti keinginan anak saya. Saya akan tanyakan dulu jika diperbolehkan kepada anak saya. Kalau anak saya setuju, mungkin lamarannya akan saya terima. Akhirnya nanya sama anaknya. Begitu nanya sama anaknya, wahai putriku, ini kita kedatangan tamu luar biasa hebat, luar biasa, kita sangat beruntung hari ini kedatangan baginda Nabi Muhammad dengan maksud dan tujuan ingin melamar engkau wahai putriku untuk sahabatnya yang bernama Julaibib. Nah, karena istri si putrinya ini solehah, walaupun tahu Julaibib itu bukanlah orang pria yang tampan dan kaya, karena tahu yang melamar ini adalah Rasulullah, di hati si putrinya ini ada kesolehan kepada Allah, ada keimanan kepada Allah. Wahai ibu dan bapak,
apapun yang Rasulullah pinta, saya yakin ini yang terbaik untuk hidup saya, maka tidak ada alasan saya apapun untuk menolak lamarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Julaibib itu girang-girang peloncat-loncat. Yes, gua kawin. Yes, gua senang banget Julaibib itu. Udah dapet cewek cakep, tidak sia-sia penantian selama ini. Tidak sia-sia saya ditolak oleh ribuan wanita, karena malam hari ini saya dilamarkan langsung oleh kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan istri yang begitu cantik dan juga kaya raya. Tepuk tangan Julaibib. Akhirnya apa? Nikahlah. Malam pertama tiba, memang ini yang ditunggu-tunggu. Belah duren. Maghrib sampai isya, Julaibib mandi, bajunya badannya digosokin pakai abu segala macam. Udah ini malam pertama saya, ini udah ngancem banget Julaibib itu ya, dapat cewek cantik solehah lagi. Waduh, yang milihin Rasul. Girangnya luar biasa, sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun apa yang terjadi? Begitu selesai isya, ada panggilan dari masjid. Seluruh sahabat-sahabat harus berkumpul. Kenapa? Karena malam hari ini ada perang melawan orang kafir. Kira-kira kita bagaimana kita? Kita bagaimana kita? Terusin bulan madu apa perang? Ini malam pertama dengan pujaan hati yang selama ini dirindukan, ditolak oleh sekian perempuan, lalu mendapatkan istri yang begitu cantik. Malam itu juga belum sempat merasakan bohainya tubuh istrinya, belum sempat menyentuh kecantikan istrinya, panggilan jihad datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang, dan belum tentu pulangnya itu akan selamat. Namanya perang. Betul. Izin sama istrinya, wahai istriku, engkau memang aku cinta melebihi apapun. Engkau adalah pujaan hatiku. Aku sangat bersyukur kepada Allah bisa mendapatkan istri secantik dirimu. Aku yang penuh dengan kekurangan, kata Julaibib. Aku yang penuh dengan hina ini bisa mendapatkan wanita semulia kamu, bisa mendapatkan wanita sesolehah kamu, bisa mendapatkan istri secantik kamu. Tapi sebesar apapun cintaku kepadamu, tidak mengurangi sedikit pun cintaku lebih besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintaku lebih besar kepada Islam dibanding, maaf wahai istriku, bukan aku tidak mencintaimu, tapi Rasul dan para sahabat yang lain. Islam memanggilku saat ini, kesempatan aku untuk berjihad di jalan Allah. Luar, tinggalin tubuh istrinya bohai. Luar biasa. Kalau saya mah mikir-mikir, saya lah, nggak usah ibu. Kalau saya udah perang mah besok ya. Tahun baru dulu udah nyusul ngepur. Ini perangnya di mana? Perangnya di Cikarang. Udah ntar dah, setengah jam lagi saya nyampe. Bulan madu dulu sebentar, ntar baru pergi, gitu ya. Tapi tidak, makanya iman kita mah dikit, jauh dengan sahabat Rasul. Begitu perang, Julaibib tidak selesai perang, Julaibib tidak terlihat pulang. Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, kita kehilangan satu sahabat, di mana gerangan dia? Kata Rasulullah. Jawab sahabat yang lain, tidak ya Rasul, semua sahabat sudah pulang dan yang meninggal pun sudah dibawa dan dimakamkan. Ada satu sahabat yang kalian tidak tahu, tapi aku sangat mencintainya, kata Rasulullah. Dia dianggap sepele, dia diremehkan, dia bukan siapa-siapa, tapi nanti itu akan menjadi sahabatku, akan menjadi temanku, akan menjadi pendampingku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian telah kehilangan orang yang memiliki iman yang luar biasa. Dicari lagi, ternyata Julaibib jasadnya sudah Julaibib sudah meninggal. Diambillah dan dimakamkan. Malamnya si istri yang baru dinikahkan ini dengan harap-harap cemas
menanti kedatangan suaminya selesai perang, barangkali akan pulang dan bisa meneruskan bulan madunya. Ternyata apa yang ditunggu oleh istri yang sangat soleha, suaminya tidak pulang-pulang juga. Kuasa Allah, Julaibib sudah dimakamkan tapi bisa datang menemui istrinya. Kuasa. Lalu bilang kepada istrinya, kamu jangan bersedih wahai istriku, mungkin di dunia ini aku tidak bisa menyentuh tubuhmu, tidak bisa sempat merasakan bulan madu bersamamu, tapi nanti kelak di hadapan Allah, di hari kiamat, di surganya Allah, engkau akan menjadi permaisuriku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Julaibib kepada istrinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri kita soleha semuanya, amin, amin. Yang bisa mendukung suaminya apapun di dalam perjuangan agamanya Allah, amin. Yang bisa mendukung suaminya untuk di jalan-jalannya Allah, membawa kebenaran, penerus bersama risalahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap bu? Siap tinggalin perang? Boro-boro tinggal perang, tinggal nyandung ngamuk. Ya enggak? Segitu teh ditinggal nyandung, balik lagi. Otongnya kayak kagak hilang. Bener enggak? Utuh. Ya maaf ya, bulunya aja nggak ada yang copot, masih pulang segitu kita udah amuk-amukan luar biasa, apalagi perang, pulangnya belum tentu kapan, pulang apa kagak, betul nggak? Siapa itu? Siapa itu? Kita. Makanya lumayan lah kita di surga, jangan teman-teman pengen surga ya bu, minimal kecium bau-baunya di emperan kayak udah alhamdulillah. Di emperan surga saja alhamdulillah. Malu kita, betul nggak? Al-haya'u minal, malu itu bagian daripada iman. Malu sama siapa? Jangankan dulu kepada Allah, kita malu kepada guru-guru kita, kita malu kepada ulama-ulama kita, kita malu kepada wali-wali kita. Bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara ini tanpa lampu, tanpa sound system, tanpa penghormatan, tanpa makanan yang lezat, tanpa pengaruh. Beliau berjuang menebarkan Islam di muka bumi sampai Islam bisa terasa oleh kita. Malu kita dengan beliau, betul apa enggak? Kita datang, makanan sudah disediakan, karpetnya sudah disediakan, sound systemnya sudah disediakan, jamuan makanannya sudah disediakan, bensinnya sudah disediakan. Malu kita dengan wali-walinya Allah untuk menuntut lebih kepada Allah subhanahu. Malu apa malu? Malu apa malu? Malu lah kita minta di kelas eksekutif maya, udah bagian lah, yang penting di gerbong belakangnya nemplok. Ini kayak ayah nih, dakwah kemana-mana ya, bener nggak? Jawa Barat, Jawa Tengah, enak bu, enak dakwahnya. Andaikan susah belum tentu mau, betul nggak? Wong kadang-kadang ayah pilih-pilih kok, yang kira-kira nggak enak kagak dateng lah gitu. Betul apa enggak? Enak bu, datang kemana sudah disambut, transitnya sudah disediakan, tempat istirahat kamarnya sudah disediakan, betul gitu pak bu? Makanannya sudah disediakan, bahkan dipotongin kambing, ayam dan sebagainya hanya untuk menyambut kedatangan ayah, betul. Lalu naik ke atas panggung, sound system sudah besar, panggung sudah megah, lampunya sudah bagus, jamaah yang hadir sudah banyak, tinggal ngomong. Bayangkan wali-walinya Allah, bagaimana Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, bagaimana Syekh Quratul Aini Kerawang. Beliau berjuang di jalan Allah tanpa penghormatan, tanpa pengakuan. Maka kita hidup yang di akhir zaman ini sudah enak wahai saudaraku yang aku cintai, betul enggak? Ngaji tinggal mau, ibadah tinggal maunya, masjid sudah tersedia, kamar mandinya sudah disediakan, betul, kiainya sudah ada, tinggal maunya kita ibadah. Jangan nuntut macam-macam, jangan aneh-aneh. Besarkan malu kita kepada syukur apa enggak kira-kira nih? Malu kita bu, masa mau ngaji begini aja kita masih nuntut lebih. Beliau walinya Allah, mati yang jadi taruhan, nyawa yang jadi taruhan, tidak menuntut fasilitas apa kepada Allah. Diberikan di pinggir kali beliau nerima, betul nggak? Ditaruh di gubuk beliau nerima, tidak nuntut apa-apa. Masa kita cuman li abi wa umi ngaji setiap malam Senin kok nuntut lebih sama Allah? Betul apa enggak?
Nah sudah ya, adapun Allah memberi, semua itu adalah takdirnya Allah, semua kehendak Allah. Sampean jangan ributin masalah rezeki mulai saat ini, siap. Jangan meributkan masalah harta mulai saat ini, siap. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kita lahir. Rizkimu, keadaanmu, semua sudah tertulis di kitab yang nyata di Lauhil. Kita tinggal mengikuti garis yang sudah ada. Alhamdulillah, sudah ya. Kita murni mulai malam Senin ini ke depan ibadah kepada Allah. Setuju? Murni kita ibadah kepada Allah, nata hati, nata diri, agar kita menjadi orang yang lebih baik, dicintai oleh Allah dunia dan akhirat. Mau? Siap ibadah? Yuk luruskan niatnya sekarang. Ya Allah, saya salah niat. Ya Allah, innamal a'malu biniat, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita datang ke tempat ini jangan ada niat apapun selain ibadah kepada Allah. Biarin urusan gaji, biar Allah yang mencatat bersama dengan para malaikatnya. Akur, tugas kita adalah kerja, kalau bahasa agamanya ngabdi, kalau bahasa Jawanya ngaulo. Opo jare Gusti Allah wae, kata Allah ngaji ya kata Allah kecibatu ya kecibat, kata Allah dikir ya dikir, pasti ada bayarannya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jelas, Quran yang ngomong, bukan ayah ya. Sekecil apapun perbuatanmu akan ada balasannya dari Allah, baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Percaya dicatat. Percaya Quran Bu yang bilang Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Nggak usah khawatir, sudah kerja wah. Ya, setuju. Siapa? Ya, alhamdulillah lah Bu ya. Walaupun di gerbong belakang kita masih ik daripada ketinggalan. Ya, asal jangan dicantelannya Bu. Cantelannya jangan diputus. Udah sebrengsek apapun kita, yang penting manyan. Yang penting nyantel wis ya. Sing penting nyantel apa nyantol? Enakan nyantol kayaknya. Sing penting nyantol wis ya. Sing penting nyantol. Mau kamu preman kayak, mau kamu bajingan kayak, tukang mabok kayak, lontek kayak, udah telembuk kayak ya, apa aja kamu wis, sing penting nyantol. Jadi ustad jadi kiai jadi germo jadi tukang judi jadi pemabok nyantol sama wali, maka akan ikut gerbong wal. Nyantel sama wali, maka ikut rumahnya wal. Oke? Setuju? Nyantel, jangan diputusin ya. Nih lampu nih bisa nyala karena kabelnya nyambung, jangan diputusin. Sing penting mah kabelnya. Kalau diputusin, apa artinya lampu segede ini nggak akan nyala. Siapa yang punya setrum? Ya mereka, wali-walinya Allah itu setrumnya. Makanya tawasul, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil, carilah olehmu perantara, wasilah. Kalau hidup ingin masuk mancing surga, maka harus punya wasil. Kalau urip apa bahasa Jawanya? Kalau hidupmu ingin selamat harus punya wasil, harus ada wasil. Ingin sampai ke tujuan juga harus punya wasil. Pengen jadi orang kaya juga harus punya wasil. Ilmu kata Kiai Suhada tadi, kita mah percaya, kita mah nggak punya ilmu. Yang penting punya wasilah kepada yang punya ilmu. Akur, saya bodoh, jamaah bodoh ya.
bukan orang alim, bukan orang yang punya ilmu, nyantol sama orang kaya yang punya ilmu dunia, maka kecipratan barokah dun. Percaya nggak sampean? Kamu nggak bisa dagang, kamu nggak ngerti bisnis, ikut sama orang yang biasa dagang, ikut sama orang yang biasa bisnis, maka kecipratan ilmu dagang, ilmu bis. Jangan sampai jadi nomor 3 tuh, udah bodoh, nemplok kagak, ngerti ya? Pengen kaya, melamun di pinggir kali, lah kesurupan, bener nggak? Ilmunya nggak ada, modalnya nggak punya, ngikut orang mau. Ada yang begitu? Jangan begitu, ngikut, ngekor. Pengen bisnis, cuman saya nggak ngerti ini bisnis apa. Saya juga nggak tahu. Deketin orang yang punya ilmu. Ngikut be, udah ngikut. Pembisnis lari ke kidul, kita ngikut. Yang bisnis lari ke kulon, kita pun ikut ke kulon. Pak Haji masuk kamar ikut, jangan itu mah. Gulok Pak Haji ke kamar ikut baik. Lain itu mah lain ya. Penjudulnya kayak pengen dapat dunia. Kalau Pak Haji masuk kamar malah jangan ikut. Tapi kalau Pak Hajinya ngajakin mah gratis, ya terserah lu dah. Alhamdulillah. Ngerti jamaah ya? Saya bodoh, sekali lagi saya ulangi nih poinnya malam ini. Saya awam jamaah. Saya bukan orang pinter jamaah, juga bukan orang. Saya bukan orang alim jamaah, juga bukan orang. Maka mari malam ini judulnya adalah nyantol sama orang yang punya ilmu. Saya bukan orang kaya jamaah, bukan orang kaya. Maka malam ini judulnya nyantol sama yang orang. Siapa yang kaya? Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu orang kaya, betul nggak? Rasulullah itu orang yang kaya. Abil Hasan Asadli itu orang yang kaya. Maka kita tawasuli malam hari ini, ruh kita sambungkan bersama yang kaya, jiwa kita bawa bersama dengan yang kaya. Maka semoga jamaah semua kecipratan kaya sama oleh Allah. Amin Allahumma. Jadi bukan cuma kecipratan dikirnya doang, kecipratan kaya. Oke, setuju? Nyantol. Udah ibu nih, percaya nggak? Nggak pernah ngerti bagaimana caranya bikin combro. Bahannya dari apa, dibikinnya gimana, nggak ngerti. Duduk saja ikut bersama ibu-ibu yang lagi bikin combro. Tiap hari duduk bersama dengan orang yang bikin. Lama-lama bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Alaihim bisa, yakin. Kamu bukan kiai, kamu bukan santri, kamu nggak pernah mesantren, tapi sehari-hari kamu duduk sama kiai, kamu duduk bersama dengan orang yang punya ilmu, bersama dengan orang alim, kamu nggak mondok, kamu bukan santri, maka kamu akan kecipratan barokah kiai, barokah santri. Mana buktinya? Itu peci pada dipakai. Tadinya pakai peci nggak? Pakai sarung nggak? Orang pakai sarung gitu lendangin sini buat ronda. Ini sekarang sudah nggak nyadar kan? Datang ke sini sudah pakai peci, kadang-kadang udah ada yang pakai sorban. Kenapa? Karena duduk sama kiai, duduk sama ustadz, duduk sama santri, maka pakaiannya juga tanpa kamu sadari ikut berubah. Tuh ibu-ibu pakai gamis. Pakai gamis nggak Bu kesini Bu? Walaupun di rumahnya pakai celana pendek. Iya Bu, iya Bu, di rumah pakai celana pendek, pakai tank top, tapi minimal seminggu sekali mah tetap jadi Bu Haji. Alhamdulillah. Karena duduk dengan ustadz, duduk dengan kiai, duduk dengan ustazah. Biasanya pakai jilbab gatel, sekarang mah enak. Dikit-dikit berubahnya baju dulu. Ntar kayak ngomongnya juga berubah. Biasanya togel nomor berapa,
Begitu duduk sama santri, duduk sama kiai sudah berubah. Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah, luar biasa. Hidup jamaah manaqib. Maka semoga hal yang seperti ini Allah abadikan ila yaumil, kita diistiqomahkan oleh Allah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Semoga jamaah semua diangkat derajatnya oleh Allah. Yang datang malam hari ini apapun kesulitannya diberikan jalan keluar dari Allah. Apapun yang menjadi kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Anak cucu mantu keturunannya semoga diselamatkan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Dijadikan oleh Allah orang-orang yang punya derajat